Kira-kira kalau nggak ada pil kontrasepsi, dunia bakal gimana ya? Pastinya dunia akan kelebihan populasi manusia. Populasi manusia yang membludak akan mempengaruhi kondisi bumi kita juga. Menurut PBB, saat ini saja populasi di dunia sudah mencapai 8 miliar orang. Jumlah ini melonjak drastis sebanyak 1 miliar hanya dalam 11 tahun. Bisa bayangin dong, kalau tidak ada pil kontrasepsi dan alat kontrasepsi lainnya, akan sebanyak apa populasi di dunia ini? Maka dari itu, terciptalah penemuan pil kontrasepsi atau di Indonesia dikenal dengan pil KB. Dengan tujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga dapat menekan pertumbuhan populasi manusia. Tapi, awal mula penemuan pil KB di dunia itu gimana ya? Margaret Sanger adalah sosok yang pertama kali mengembangkan pil KB di dunia. Ia bahkan memiliki julukan sebagai ibu kontrasepsi. Awalnya, Sanger mendirikan klinik KB pertama di Amerika Serikat pada 16 Oktober 1916. Namun, baru beberapa hari klinik tersebut dibuka, Sanger ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan selama 30 hari. Hal ini karena pada masa itu kontrasepsi masih dianggap ilegal dan kontroversial oleh pemerintah. Sanger tentu tidak menyerah. Ia akhirnya keliling dunia mempromosikan mengenai pengendalian kelahiran di Cina, Jepang, Korea, dan India. Sebelum adanya pil KB, alat kontrasepsi yang digunakan adalah diafragma. Namun, Sanger merasa diafragma tidak efektif dalam pengendalian kelahiran. Akhirnya, di tahun 1939, ia menulis mimpinya tentang pil ajaib sebagai alat kontrasepsi yang lebih ramah bagi pengguna. Bersama aktivis hak perempuan Catherine McCormick dan seorang ilmuwan fertilitas Dr. Gregory Pincus, mereka membuat pil KB yang kemudian di tahun 1965 berhasil membuat pil kontrasepsi tersedia untuk wanita yang sudah menikah, kemudian untuk semua perempuan pada tahun 1972, dan banyak negara lain mengadopsinya, termasuk Indonesia dengan program Keluarga Berencana atau KB. Awalnya di tahun 1950-an, program KB dirintis oleh para ahli kandungan dengan tujuan untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi pada masa itu. Kemudian di tahun 1957 terbentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang menjadi organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB. Akhirnya pada tahun 1967, Presiden Soeharto meresmikan Deklarasi Kependudukan Dunia mengenai kesadaran pentingnya merencanakan jumlah anak serta menjarangkan kelahiran sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada tahun 1970 merupakan masa kejayaan program KB di Indonesia karena didukung langsung oleh Presiden Soeharto, dan beliau menetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang terkenal dengan slogan 2 anak cukup. Jangan lupa like, share, dan komen video ini.